di rumah. Nah, ini karena sudah mulai musim, karena sudah masuk spring hampir 1 bulan, jadi saya mesti ganti semua. Bukan ganti tapi mesti lepas selimut-selimut tebal ya. Semua selimut tebal saya lepas nih. Ini dia teman-teman. Jadi kita nggak pakai selimut tebal. Ini sebenarnya ruangan tamu. Jadi kalau ada tamu keluarga saya dari Indonesia atau teman-teman kita yang dari kota lain ke sini. Jadi kalau mau bermalam daripada di hotel kan mahal. Jadi bisa bermalam di sini. Nah, ini ruangan yang biasanya buat sholat teman-teman yang perempuan biasanya sholatnya di sini, dan kalau yang laki-laki biasanya di ruang tamu. Nah, ini ruang utama, ruang tidur kamar tidur saya dan suami saya. Nah, seperti ini nih teman-teman. Nah, biasanya kita sholat bareng di sini, dan setiap subuh juga sebelum berangkat kerja suami saya sholat subuh bareng. Dan biasanya suami saya merapikan tempat tidur, tapi saya biasanya tidur lagi sebentar untuk beraktivitas yang lainnya. Saya jadi mesti tidur lagi karena berangkatnya suami saya pagi-pagi banget, sekitar setengah 6. Bangun saya jam 4.30, jadi mesti prepare apapun yang kayak lunchbox dan lain sebagainya ya. Nah, setelah sholat subuh bareng maaf. Nah, jadi suami saya berangkat kerja, saya tidur lagi sebentar, paling lama 10 menit atau 15 menit. Lalu saya mulai biasanya lihat ke kebun dulu sebentar, ngecek kebun ya. Setelah ngecek kebun, kalau saya lihat kebun masih bersih atau tidak perlu tambahan, tidak perlu disiram lagi, terutama yang organik, maksud saya yang organik. Nah, sama biasanya kalau siang hari saya siramin rumput ya. Nah, habis itu biasanya selesai itu saya mulai bikin entah kopi, teh dan lain sebagainya. Lalu saya mulai cuci piring. Ini bekas tadi malam. Biasanya kalau makan malam saya langsung cuci, tapi karena udah capek ya jadi saya nggak cuci. Biasanya pagi-pagi saya cuci ya. Dan kalau juga males, biasanya kalau saya lagi ada kerjaan kayak setrika, nah saya mau mulai setrika karena banyak banget setrikaan. Nah, ini dia saya jemur di dalam karena kalau malam itu dingin banget, jadi lembab kalau dijemur di luar. Jadi kalau malam kita masukin, kita pasang heater, jadi nggak terlalu lama pasang heaternya juga. Nah, saya habis cuci piring biasanya saya ngecek lunchbox, untuk lunchbox suami saya masih ada atau enggak. Kalau udah nggak ada, kayak roti, burger, sama bikin roti sosis, kalau udah habis biasanya saya sambil setrika, karena kan kalau bikin roti itu kan nggak perlu ditungguin, jadi habis ngadonin kita tunggu 1 jam. Nah, saya setrika, bisa sambil setrika atau cuci piring dan lain sebagainya. Nah, itu kegiatan saya sehari-hari. Sama seperti teman-teman yang suaminya bukan bule atau yang tinggal di Indonesia. Karena saya tidak bekerja di luar, jadi saya mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Nah, karena saya juga nggak boleh kerja di luar sama suami saya, jadi saya bekerja di rumah. Nah, ini biasanya saya bersih-bersih. Nah, kalau saya kecapean, biasanya saya nggak masak atau saya nggak sempat cuci piring. Biasanya suami saya pulang kerja langsung bantuin cuci piring ya, atau sapu-sapu, vakum dan lain sebagainya. Nah,
Seperti itu teman-teman, tugas saya setiap hari, kecuali Sabtu dan Minggu itu adalah tugas suami saya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi biasanya sebelum saya beraktivitas, saya selalu sarapan pagi dulu, minum vitamin ya, karena buat teman-teman jaga kesehatan, karena virus corona itu kita juga nggak bisa sepelekan, juga nggak bisa terlalu kayak kita terlalu takut ya. Jadi sebaiknya menjaga kesehatan ya. Jadi antibodi kita cukup untuk bertarung sama corona. Jadi semoga karena saya tahu di Indonesia diberlakukan PSBB jadi mereka lockdown diperpanjang sampai dengan 11 Oktober. Itu untuk kebaikan bersama, sebaiknya diikuti peraturan pemerintah. Jadi saya pun, teman-teman pun yang berada di luar negeri dan mau berkunjung ke keluarga, kita bisa berkunjung ke keluarga, karena selama Indonesia belum dinyatakan bisa untuk kita berkunjung, kita nggak bakal bisa berkunjung teman-teman, karena prosesnya itu yang bikin kita menjadi lama. Saya dapat holiday cuma 1 bulan, kita mesti karantin 2 minggu ya. Kalau kita karantin mandiri pun kita nggak punya waktu, karena sepulangnya dari Indonesia, karena Indonesia kalau kita balik dari Indonesia, kita di sini dikarantin teman-teman ya. Kayak saya di Australia, kita baru pulang dari Indonesia, kita bakalan dikarantin selama 2 minggu. Nah itu karantinnya nggak gratis teman-teman. Kita karantin di hotel. Jadi karantin selama 2 minggu kita harus membayar $2.000. Jadi ya buat teman-teman di Indonesia, saling bekerja sama, saling mengerti, saling menjaga diri untuk untuk semuanya. Jadinya kita yang dari luar bisa berkunjung ke Indonesia, dan beberapa turis-turis juga bisa berkunjung ke Indonesia. Jadi perekonomian juga bisa lebih karena kan selama ini kan nggak ada turis, nggak ada apa seperti di Bali. Aduh, saya dengarnya ngenes ya. Semua area pariwisata sepi. Mereka itu di Bali menggantungkan ekonomi dan kehidupan mereka ya, dari segi ekonomi saya maksud. Itu dari turis-turis. Nah, sedangkan turis-turis itu untuk sementara kita tidak diperbolehkan keluar dari negara kita. Dan saya mau berkunjung ke negara lain dengan memakai paspor Indonesia, kita tidak diperkenankan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua saling menjaga diri masing-masing ya, untuk kesehatan kita bersama, untuk keuntungan kita bersama. Jadi bukan untuk keuntungan perorangan. Ya, untuk teman-teman semua semoga selalu sehat, bahagia, dan kita bisa berkumpul. Untuk teman-teman yang ada di luar negeri ingin pulang ke Indonesia, kita bisa berkunjung ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, selalu sehat dan bahagia.